Kembali lagi di channel YouTube saya, Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai counter, terutama pada synchronous counter up dan asynchronous counter up. Pertama-tama, counter merupakan rangkaian logika sekuensial yang berubah atau bekerja secara bertahap melalui sederetan keadaan yang berbeda ketika digerakkan oleh deretan pulsa input. Setiap keadaan dari counter digambarkan oleh sekumpulan digit biner. Pada dasarnya, counter tersusun dari sekumpulan flip-flop yang terhubung bersama dengan beragam cara. Banyaknya keadaan dari counter merupakan fungsi sederhana dari banyaknya flip-flop. Berdasarkan arahnya, counter ada dua, yaitu counter up dan counter down. Counter up itu dimulai dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Sedangkan counter down itu dimulai dari nilai terbesar ke nilai yang terkecil. Macam-macam counter itu ada synchronous counter dan asynchronous counter. Synchronous counter memiliki pemicu dari sumber clock yang sama dan susunan flip-flopnya adalah paralel, sehingga outputnya berubah secara serentak. Sedangkan asynchronous counter adalah jenis counter digital yang tidak memiliki clock sentral. Setiap flip-flop dalam counter asynchronous dipicu oleh output flip-flop sebelumnya. Hal ini menyebabkan output counter berubah secara tidak serentak, dengan propagasi delay yang tergantung pada jumlah flip-flop. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai synchronous counter up. Untuk synchronous counter up, mari kita play. Pertama-tama, ketika clock di trigger, maka dia akan menampilkan output 0001. Di sini pada JK pertamanya sudah memiliki input key-nya bernilai 1, yang akan masuk secara paralel ke input J dan K pada JK kedua dan ke gerbang N U3A. Lalu ketika kita di trigger lagi, otomatis JK pertama dan JK kedua akan melakukan toggle. Nah, jika 1 dan 2 melakukan toggle, lalu nilai pada key JK2 akan masuk ke NU3A. Ketika kita trigger lagi, maka di sini akan terjadi perubahan pada JK1. JK1 akan mengalami toggle. Nah, JK1 dan JK2, input key-nya akan masuk ke U3A. Output dari U3A akan masuk ke U3B dan menjadi input di JK ketiga. Jika kita trigger lagi clock-nya, maka di sini yang akan toggle yaitu JK1, 2, dan 3. Di sini JK3 sudah bernilai 1, yang akan masuk ke N U3B. Jika kita trigger lagi clock-nya, maka di sini akan berubah JK pertama. Nah, ini akan mengulang seperti tadi. JK pertama akan masuk ke JK kedua dan gerbang NU3A. Jika kita trigger lagi, maka yang akan berubah JK pertama dan JK kedua. Nah, di sini JK pertama dan kedua mengalami toggle. Lalu masuk ke gerbang NU3A. Jika kita trigger clock lagi, nah di sini yang berubah JK pertama mengalami toggle. Jika kita trigger clock lagi, maka di sini akan berubah JK pertama, JK flip-flop kedua, dan JK flip-flop ketiga. Nah, di sini JK flip-flop terakhir sudah bernilai 1. Sehingga JK flip-flop terakhir ini sampai semua nilainya bernilai 1. Jika kita trigger lagi, output yang dihasilkan pasti 1001 karena JK pertama akan mengalami toggle. Nah, JK pertama sudah mengalami toggle sehingga outputnya 1001. Jika kita trigger clock lagi, di sini akan mengalami toggle JK pertama dan JK kedua. JK pertama dan kedua sudah mengalami toggle.
sehingga outputnya 1010. Jika kita trigger clock lagi, di sini akan berubah hanya jika pertama. Jika pertama akan mengalami toggle, sehingga menghasilkan output 1011. Jika kita trigger clock lagi, maka yang akan mengalami toggle adalah jika pertama, kedua, dan ketiga, yang akan menghasilkan output 1100. Jika kita trigger clock lagi, maka yang akan mengalami toggle adalah jika pertama, sehingga outputnya 1101. Jika kita trigger clock lagi, maka yang akan mengalami toggle jika pertama dan kedua, sehingga outputnya 1110. Jika kita trigger clock lagi, maka yang akan berubah jika pertama, sehingga outputnya 1111. Di sini sudah sampai tahap paling akhir, yaitu dengan output 1111. Ini merupakan bilangan biner dari desimal 15. Lalu kita akan trigger lagi, maka di sini akan berubah menjadi 0000. Intinya, cara untuk mengetahui dia akan mengalami toggle atau tidaknya, jika J dan K bernilai 1, sedangkan clock bernilai 0, ketika kita trigger clock, maka dia akan mengalami toggle. Begitu juga dengan sebelahnya. Tetapi kondisi ini hanya berlaku jika output yang paling kanan dan output sebelumnya, J dan K-nya bernilai 1, sedangkan clock-nya bernilai 0. Jika salah ketentuan tadi tidak terpenuhi, maka output yang paling kanan tidak mengalami toggle. Output yang paling kiri akan mengalami toggle terlebih dahulu dan akan dilanjutkan ke kanan sampai ke JK yang terakhir. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asynchronous counter up. Untuk asynchronous counter up, berikut adalah rangkaiannya. Perhitungannya sama seperti tadi. Sinkronus dan asinkronus menggunakan rumus yang sama, yaitu 2 pangkat n-1. N itu merupakan jumlah bilangan biner akan digunakan. Pada kali ini ada 4 bilangan biner, sehingga 2 pangkat 4, yaitu 16 dikurang 115. Kenapa di min 1? Karena pada bilangan desimal dimulai dari 0, sehingga hanya bisa sampai 15, yang berjumlah 16. Pertama-tama kita play dulu. Untuk cara kerjanya hampir mirip dengan synchronous counter up. Yang bikin berbedanya adalah pada synchronous counter up, dia melakukan secara paralel, sedangkan asynchronous counter up, dia melakukan secara seri atau serial. Jika kita jika kita trigger clock-nya, maka dia akan menghasilkan output 0001. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0010. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0011. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0100. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0101. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0110. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 0111. Jika kita trigger lagi, maka akan menghasilkan output 1000. Nah, di sini sudah sampai bilangan desimal 8. Lalu untuk bilangan desimal 9 akan menghasilkan output 1001.
Untuk bilangan desimal 10, akan menghasilkan output 1010. Untuk bilangan desimal 11, akan menghasilkan output 1011. Untuk bilangan desimal 12, akan menghasilkan output 1100. Untuk menghasilkan bilangan desimal 13, maka outputnya 1101. Untuk menghasilkan output bilangan desimal 14, outputnya 11010. Untuk menghasilkan output 15, sehingga hasilnya 1111. Jika kita trigger lagi, maka kembali ke posisi awal, yaitu 0000. Untuk pembacaan bilangan biner ini dimulai dari yang paling bawah ke atas. Sekian penjelasan mengenai synchronous counter up dan asynchronous counter up. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, terima kasih.